Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Shalom. Shalom. Rasanya sudah 2 tahun ya kita tidak pernah saling bertemu oleh karena COVID, sehingga ibadah tatap muka sementara diganti dengan Zoom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi, hari ini tema yang diberikan kepada saya dengan judul Melayani Seperti Kristus. Kita baca lebih dulu ayat Alkitabnya dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5, demikian bunyi sabda firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wajar bagi setiap orang yang mengaku, aku ini pengikut Kristus. Otomatis orang yang seperti ini akan menempatkan Yesus yang adalah Tuhan di dalam hidupnya sebagai sumber dari segala kehidupan orang tersebut. Baik di dalam kehidupan, Yesus tetap nomor 1 sebagai penuntun dan petunjuk di dalam kehidupan orang tersebut. Juga setiap orang Kristen punya dambaan yang sama. Kalau aku jadi seorang pelayan, aku ingin melayani seperti Kristus melayani jemaatnya. Tetapi bagaimana kita bisa mencontoh dia jika kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan Kristus? Oleh karena itu, sebelum kita mencontoh menjadi seperti dia, walaupun kita yakin kita tidak bisa sama seperti Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan yang sempurna, tapi harapan kita minimal jadi KW 1 masih bisa. Masih bisa. Dengan catatan kita bisa mengidentifikasi, bisa mengumpulkan kira-kira apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan Kristus ketika dia melayani jemaatnya. Kita ketahui kita masih bisa mencontoh, sebab dia adalah panutan kita dan teladan yang menuntun kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa yang saya sudah catat di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang menarik dan penting untuk kita ketahui, yaitu yang pertama, Yesus yang adalah Tuhan itu punya kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati ini sangat penting sekali. Tanpa Anda memiliki kerendahan hati, Anda pasti tidak layak sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Dia yang adalah Tuhan itu mau datang menjelma sebagai manusia, dikala manusia bukan sedang memberikan semangat buat dia sehingga dia bersukacita dari surga itu keturun ke dunia, bukan dalam keadaan manusia sedang melakukan sesuatu yang menimbulkan sukacita Allah. Bukan. Manusia bukan juga sedang membuat
Tuhan itu tergerak untuk datang. Dengan artian kata lain, manusia dalam keadaan baik, benar, sehingga Tuhan bergairah untuk datang menjumpai manusia. Bukan dalam keadaan seperti itu, tetapi justru manusia sedang berbuat dosa dan sedang menuju kepada kebinasaan. Yesus yang adalah Tuhan berkenan datang menjelma sebagai ciptaannya, sama seperti manusia. Itulah bukti salah satunya kerendahan dia. Dan ketika dia menyapa dunia di dalam peristiwa Natal yang pertama, dia justru datang menyapa di tempat yang paling hina, di tempat yang paling kotor, di mana tempat tersebut adalah tempat dari manusia dengan kasta tingkat yang paling rendah, yaitu kandang hewan yang kotor. Saudara, seandainya dia memilih seperti hamba-hamba Tuhan zaman sekarang yang hidup dengan gaya hedonisme, gaya mewah, pada saat diundang ke Surabaya satu misal, biasanya kan ada timnya. Kalau pendetanya ngomong perasaannya kok kurang bagus, tetapi tim kan sudah diajari, gembalaku lu taruh di mana? Nah kan begitu. Hotelnya bintang apa? Ini tidak dilakukan oleh Yesus yang adalah Tuhan. Dia justru mau di tempat yang biasa gembala itu akrab, yang gembala itu nyaman. Agak bau jorok-jorok dikit, tempatnya kotor, tapi gembala sebagai wakil dari manusia dengan taraf hidup kasta yang paling rendah itu biasa tinggal di situ. Dia datang di situ. Tujuannya apa? Supaya ketika dia menyapa yang paling rendah, dunia ini tersapa semuanya. Sebab di tempat yang paling hina itu, terserah kamu yang punya kasta lebih tinggi, apakah kamu mau datang menjumpai aku atau tidak. Tetapi kalau dibalik oleh Tuhan, dia datang di hotel bintang 5, gembala pasti tidak bisa datang ke sana. Gembala begitu mendekat di hotel bintang 5, satpamnya sudah bilang, siapa kamu? Kalau toh dia bisa nerobos ke portalnya satpam, dia mau naik ke lantai yang paling atas, ngoperasikan lift bisa-bisa nggak ngerti. Oleh karena itu, oleh Yesus Tuhan dibalik, aku justru menyapa dunia lewat kasta yang paling rendah, agar supaya aku bisa menyapa seluruh dunia dengan segala kasta yang ada. Saudara, orang Majus mewakili orang kaya dan intelektual. Di tempat yang tidak baik pun, dari tempat yang jauh, diiringi dengan rombongan yang besar, dengan hewan-hewan ternak yang membawa barang-barang mereka yang gede-gede, mungkin ada unta, ada gajah dan lain sebagainya, lambang dari kehidupan sekarang. Mungkin mereka datang dari tempat jauh, itu tidak naik mobil Ayla yang kecil-kecil, tapi pakai Alphard, bukan begitu, gajah. Lambang orang-orang kaya dan orang-orang yang punya otak intelektual, karena mereka adalah orang-orang ahli perbintangan. Mereka datang sujud menyembah kepada Yesus Tuhan, yang dengan kerendahan hati dia mau datang di tempat yang paling hina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati Tuhan Yesus pun saat ini sedang dipraktekkan oleh banyak gereja. Di hari-hari tertentu diadakanlah acara basuh kaki. Para murid sungkan, Tuhan, kenapa kakiku dibasuh?
mereka mungkin narik kakinya Petrus ini tadi. Tuhan Yesus bilang, enggak, aku harus lakukan ini. Benar kamu sebut aku Tuhan dan Guru, itu benar. Jika hari ini aku mau membasuh bagian tubuh kalian yang paling kotor, yang harusnya dilakukan oleh seorang budak, tetapi hari ini aku adalah Tuhan dan Gurumu, mau melakukannya, maka berbahagialah kalian yang juga melakukan apa yang aku sudah perbuat. Saudara, kerendahan hati Tuhan Yesus ini menjadi contoh buat saudara. Kalau saudara melayani Tuhan tidak punya kerendahan hati, pasti Anda adalah orang yang sudah pasti itu gagal. Sebab seringkali ketika kita melayani Tuhan, segala atribut, predikat siapa aku itu seringkali itu melekat. Sedangkan Yesus yang adalah Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan, kesetaraannya dia dengan Allah. Karena dia memang adalah Tuhan, bukan sesuatu yang penting oleh Yesus Tuhan itu dipertahankan. Tetapi dia telah datang dengan mengosongkan diri, bahwa dia ingin berkata, aku bukan siapa-siapa. Tetapi kita seringkali ketika melayani Tuhan, sesama pelayan harus tahu, gua ini orang penting, aku ini orang pinter, punya pangkat, kedudukan, sogeh. Itu melekat. Sepanjang ini melekat, berarti Anda tidak punya kerendahan hati. Orang yang kaya itu tidak usah menampilkan diri. Semua orang akan ngakui, ini sogeh, ini pangkat, ini pinter. Tetapi orang yang masih ingin diakui adalah orang yang masih perlu mencitrakan dirinya, karena dia tidak yakin pengakuan itu akan dia peroleh. Yesus yang adalah Tuhan tidak perlu. Oleh karena itu, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis diutus oleh Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, Yohanes Pembaptis tanya, coba kamu tanya kepada dia. Sebab Yohanes Pembaptis merasa, aku di dalam penjara tidak ditulungi, tidak dijenguk. Para murid bertanya, Guru, kami masih harus menunggu Mesias, yaitu orang lain, atau engkau Mesiasnya? Yesus Tuhan tidak menjawab, tetapi dia bilang sama Yohanes Pembaptis, kalau engkau melihat orang buta, lahir sejak kecil buta, kemudian melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan, kasih tahu Yohanes, kira-kira Yohanes tahu siapa aku. Nah saudara, pohon itu cukup diketahui dari apa? Dari buahnya. Saudara, Yesus Tuhan kerendahan hatinya harus kita teladani. Sebab dia yang adalah Tuhan justru tidak segan-segan merendahkan diri yang paling rendah. Dia berkata kepada saudara dan saya, dan memperkenalkan dirinya sebagai apa saudara? Sebagai yang bukan siapa-siapa. Dan di dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40, coba silakan ditayangkan, kita lihat. Dia memperkenalkan dirinya kepada Anda dan saya sebagai yang lapar, sebagai yang haus. Bisa ditayangkan di sini Matius 25 mulai ayat 35. Saya bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, garis bawahi yang paling hina ini, berarti bukan siapa-siapa, kamu telah melakukannya untuk aku. Akunya selalu huruf besar. Saudara, berarti Tuhan Yesus itu justru memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya sebagai yang nobody, sebagai yang bukan siapa-siapa. Orang yang engkau pandang sebelah mata atau tidak kamu kenal dan tidak pernah kamu perhitungkan orang itu ada, itu aku. Dan kerendahan hati ini penting. Sebab ketika engkau punya kerendahan hati akan membuat dampak positif. Orang yang punya kerendahan hati itu biasanya akan punya jalur komunikasi dengan sekeliling, itu baik. Banyak orang yang berani dekat sama orang yang rendah hati. Tetapi kalau orang jaga image, kalau bergaul pilih-pilih orang, oh dia bukan level saya levelnya sana, yang lainnya nggak berani dekat. Tetapi orang yang rendah hati, yang menyapa lapisan paling bawah, itu akan didatangi lapisan paling bawah sampai ke atas. Kenapa? Komunikasinya baik. Saudara, suami istri pasti punya komunikasi bagus. Tetapi hati-hati, tidak jamin Anda yang sudah berumah tangga 50 tahun, Anda mengenal 100% isi hati pasangan. Nggak jamin. Tidak jamin. Saudara, pasangan suami istri ini saling mencintai. Ceritanya begitu. Suami mengasihi istri, istri sangat menghormati suaminya. Mereka menikah, merintis pekerjaan bersama-sama karena mereka berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sejak mereka berjuang berdua, istri yang menghormati karena mengasihi suaminya selalu ingin membuat suaminya itu happy dan menjadi orang yang sangat dia hormati, dia kasih. Kalau mereka makan ikan 1 ekor, entah itu digoreng, entah itu diapakan, istrinya tahu suamiku ini sudah bekerja keras, berjuang untuk keluarga. Istrinya rela bagian kepala biar aku yang makan, dagingnya sedikit, tetel-tetel ya. Terus tubuh sama ekor diberikan kepada suaminya. Suaminya yang selalu mendapatkan pelayanan seperti ini akhirnya berkesimpulan, istriku ini luar biasa. Biarlah dia menikmati bagiannya, karena memang istriku suka bagian kepala. Suatu hari mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50 bersama anak, menantu, cucu-cucunya. Mereka sudah diberkati jadi orang yang kaya. Suami istri duduk di tengah bersama anak-anaknya, menantu, cucu-cucu yang membanggakan.
Istrinya ada di sebelah kanan suami. Ada makanan favorit mereka, ditaruh di piring yang besar, seekor ikan. Dengan rasa percaya diri, suami menunjukkan cintanya kepada istri. Satu piring diambil, dipotong pada bagian kepala. Seperti biasanya, bagian tubuh dan ekor diambil oleh suaminya, yang kepala diberikan kepada istrinya. Dengan satu harapan, suami ini, istri ini akan memuji, "Papa, engkau luar biasa." Ternyata meleset. Ini komunikasinya bagus loh. Istrinya nangis terseduh-seduh, membuat suaminya bingung. Ngapain mah kamu nangis di hari bahagia ini? Istrinya bilang, "Pak, aku ndak sangka kita sudah hidup 50 tahun. Ternyata Papa ndak pernah ngerti isi hatiku yang sesungguhnya." Kaget suaminya, "Kok bisa?" "Iya Pak, aku ngasihnya ke kamu tubuh dan ekor. Aku berpikir karena ini banyak dagingnya, biar kamu yang makan. Aku ini ngalah. Bukan berarti aku seneng ndasi Pak." Begitu loh. Baru suaminya ngerti. Oh, karena saking hormatnya istri kepada suami, istrinya ngalah, makan yang dagingnya sedikit, dan kalau makan mesti berjuang lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang rendah hati, walaupun komunikasinya bagus, tapi belum tentu bisa pas. Tetapi orang yang rendah hati tetap diperlukan, sebab orang yang rendah hati mudah mengalah, membuat suasana yang tidak enak itu jadi cair. Kenapa? Karena orang yang rendah hati penuh dengan rasa maklum. Saudara, banyak orang yang mantu itu mendambakan, "Aku besok kalau jadi mak engkong nggak mau ngurusi cucu." Nah, itu banyak itu. Ya, banyak sekali. Tetapi tidak demikian hanya saya dengan istri saya. Saya kalau tidak kumpul cucu, malah ada banyak yang hilang. Tetapi saudara, dengan kita kumpul dengan cucu, dibutuhkan apa? Maklum yang sangat besar. Saya kumpul dengan Ferry, Devita, Niko, Desi, dan Kelly, Devita, Ferry, dan Rafa. Di rumah saya karena mereka biasa bekerja sampai malam, terkadang jamnya sekolah Rafa itu sudah mendekati gini, saya tanya sama mamanya, "Loh Ferry, Mbak Devita belum bangun?" "Durung." "Loh, tengah 8 belum bangun," gitu. Belum bangun. Ada itu terjadi hampir setiap hari. Ini kesaksian ini, hampir setiap hari. Terus saya nanya istri saya, "Loh, Rafa sing ngeteres apa nih Pak Edi pulang ke Diri?" Dengan enteng istri saya, "Ya kono itu." Saya berangkat nganternya pulang, Ferry sama Devita baru bangun, berlagak nanya, "Rafa, piye Bang? Sudah sekolah?" "Loh, wis sekolah. Wis entuk setengah jam iki." Saudara, ini yang terjadi. Yesus yang adalah Tuhan, di samping dia punya kerendahan hati, dia punya belas kasihan. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, rendah hati saja tidak cukup. Belas kasihan itu salah satunya yang penting. Sebab apa? Kita banyak menjumpai ketika rombongan Tuhan Yesus melintasi orang yang menderita, selalu ada ayat kalimat yang berkata, "Maka
timbullah belas kasihan Yesus. Saya kutipkan ayatnya. Matius 20 ayat 30 sampai dengan 34. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dasar orang melayani, di samping punya kerendahan hati, harus Anda punya rasa belas kasihan. Firman Tuhan ngomong, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini ditulis oleh jari Tuhan sendiri 2 kali pada 2 loh batu. Loh batu yang pertama gara-gara Musa jengkel ngelihat orang Israel di bawah kaki gunung, mereka sedang menyembah patung anak lembu emas. Ini dibanting sama Musa, pecah. Tuhan bilang, "Musa, buat lagi baru, kamu naik." Tuhan ulang nulis lagi. Salah satu ayat untuk manusia yang pertama, yaitu perintah kelima, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, maka akan lanjut umurmu, dan di tanah di mana kamu hidup keadaanmu baik." Anak yang kepada orang tua diberkati 2 janji berkat dari Tuhan, panjang umur, hogine gede, ya, keadaanmu baik. Ini 2. Saudara, hormatilah ayahmu dan ibumu itu artinya apa? Yaitu kita akan merawat kedua orang tua, membahagiakan kedua orang tua, sampai dengan mereka pulang ke surga dengan bibir tersenyum. Jadi kalau Anda itu ngasih uang untuk hidup mereka, nyukupi papa mama, membahagiakan papa mama, itu Anda bilang, "Karena ini kewajibanku, siapa lagi wong aku anaknya." Saudara gagal jadi anak yang baik. Tetapi ketika engkau memberikan semuanya itu karena belas kasihan, aku tahu papa mamaku sudah berjuang untuk aku semenjak aku ada di dalam kandungan, sehingga ada masa depan hari ini. Maka hari ini pula ketika Tuhan memberkati aku, mereka berdua menjadi salah satu orang yang aku harus bahagiakan mereka sampai pulang ke surga. Itu artinya. Jadi jangan melayani Tuhan hanya karena kewajiban. Kalau tidak melayani sungkan, wah aku orang Kristen. Tetapi ketika Anda melayani bukan didorong dengan rasa belas kasihan, Anda pasti tidak akan berhasil secara maksimal orang-orang yang Anda layani. Sebab antara belas kasihan dan kewajiban berbeda. Yang belas kasihan itu ada hati. Saudara, mungkin kalau Anda punya suster yang merawat anakmu yang masih kecil, Anda bisa nilai, oh susterku sing ini loh, lek ambek anakku itu ada hati. Anda bisa rasakan. Atau sekedar jalankan pokoknya tanggal 1 bayaran, berbeda. Demikian pula dengan yang namanya pendeta, dibagi jadi 2, adalah gembala yang baik sama gembala upan. Gembala upan seringkali tidak bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Oh ini merotol, gembala upan bilang, "Ndak popo jemaatnya akeh," kan begitu ya. Tetapi gembala
yang baik, dia akan lindungi setiap domba-dombanya dari ancaman serigala yang akan memangsa mereka. Dengan menyerahkan apa? Nyawaku sebagai pertaruhannya. Saudara, kemudian yang berikutnya, Tuhan itu peduli. Tanpa kepedulian itu menunjukkan Anda tidak ada kasih. Dengan orang yang peduli, Anda selalu senang. Saudara, saya kasih contoh ya. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh perwira dari Kapernaum. Ayat 5 sampai dengan 7. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ini bentuk perhatiannya, pedulinya dia. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, orang yang punya perhatian itu menjadi orang yang sangat ringan tangan, ingin memberikan yang terbaik. Wong, aku bisa kok, aku punya, aku bisa, aku akan berikan apa yang aku ada yang terbaik untuk seseorang. Nah saudara, saya ini biasa melayani Tuhan itu tidak kepengen telat, walaupun saya tahu minggu itu sepi. Ya, saya tadi parkir di depan kabinet itu jam 9.00. Ferry masih di rumah sama Devita karena ada tugas kan begitu. 9.00. Kenapa? Saya mau jadi teladan buat jemaat. Jadi kalau jemaat itu yang sudah kenal sama saya itu merasa malu, "Wih, kewajah Parono sampai telat." Gitu. Kenapa? Karena saya hadir pasti berusaha tidak akan telat. Saya datang jam 9.00. Pak Fran tanya, "Pak Roni, kita tidak masuk?" "Tidak Pak Fran, 9.30 aja kita naik." Biasanya mereka latihan lagi. Sabtu sudah latihan, bagus ya. Minggu mau melayani, dilatih lagi. 9.30 saya naik. Saya kaget, loh kok petang ini betul enggak lantainya di sini gitu loh. Soalnya signboardnya kabinet kan sudah diturunkan. Saya sampai telepon Ferry, ganti Republik kita Fer. Saya ini punya kelemahan, tidak mudah hafal dengan jalan dan dengan tempat tujuan saya. "Oh Pak, betul Pak." Ternyata ada beberapa yang sudah di situ. Ada Michael Tanapa di situ. "Wah, minta maaf, ini kuncinya ini ketinggalan." Waduh, kuncinya ketinggalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, repotnya sebagai anak Tuhan diminta maklum, gitu. "Oh, enggak apa-apa, ketinggalan enggak apa-apa." Tetapi sesungguhnya ada poin yang ingin saya sampaikan, kepedulian ini yang kurang, yang perlu diperhatikan. Saya kalau mau melayani, besoknya melayani Sabtu itu pakaian yang saya mau pakai sudah tak siap deh. Bajuku ini, celonoku ini, sepatu tak cari di rak saya, debunen, tak ambil tisu basah sudah tak lapi, tak taruh, tak kasih kaos kaki. Konsep saya ini, begitu saya dapat tema dari yang undang, saya sudah langsung buat konsep khotbahnya. Mendekati hari H khotbah, saya sudah pelajari terus. Siapa tahu konsep ini harus saya coret-coret untuk saya ubah. Supaya apa? Saya memberikan makanan rohani yang bisa membuat saudara terberkati oleh karena firman-Nya. Saya perhatikan, kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan. Ketika ada orang berkeluh kesah, "Tuhan, aku punya pegawai itu setruk Tuhan di rumah." Dia yang adalah Tuhan langsung bilang apa? "Aku akan datang menyembuhkan dia." Berbeda dengan pendeta sekarang, "Pak, bisa mendoakan?"
jadwal saya penuh. Kan begitu ya. Nanti kalau bisa ya nanti saya kabari ya, saya kasih tahu kosongnya kapan. Minggu depan dikabari, selak mati saudara. Betul saudara. Ini yang terjadi. Yesus yang adalah Tuhan langsung bilang, aku akan datang menyembuhkan dia. Care sekali. Dia adalah Tuhan. Sampai-sampai perwira itu sungkan, Tuhan, tidak usah, berfirmanlah saja, hambaku pasti sembuh. Aku ini loh juga prajurit, bawahanku, aku punya bawahan. Kalau bawahan tak panggil menghadap, dia datang. Dengan omonganku dia datang. Engkau maha kuasa, berfirmanlah saja, sing stroke sembuh. Sehingga Tuhan Yesus memuji, iman sebesar ini tidak pernah ada di antara orang Israel. Sebab apa? Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan yang maha kuasa. Saudara, yang terakhir, ketika Anda melayani harus mencontoh Tuhan Yesus, bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu rela berkorban dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, kita seringkali ketika melayani, ya, begitu menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita langsung protes, langsung menggerutu. 9.30 cik turun dibuka. Nah, ya bisa gitu. Betul enggak? Tuh tadi mesti nyocok nih. Terus apa sih bawa ini? Pak Agus. Pak Agus sudah dikasih tahu. Sudah. Batin. Delalai Pak Agus gak ngantongi kunci sisa. Ya, muter pulang kan begitu dah. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah menggerutu dengan perkara-perkara yang seperti ini. Dia mengajari kepada saudara dan saya, hidup seseorang itu dikasih cerita masing-masing. Dikasih cerita masing-masing. Di mana orang yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan yang menentukan hidup kita, adalah orang yang bisa bertahan dengan segala tekanan apapun sampai selesai. Saudara, jangan dipikir orang yang bahagia itu adalah orang yang diberkati lahir jadi orang kaya, sampai mati jadi orang kaya. Belum tentu ini yang sukses, saudara. Belum tentu. Orang yang sukses itu adalah orang yang merasakan warna-warni kehidupan, tetapi di saat dia tertekan, Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Saya kasih contoh. Abraham dijumpai Tuhan. Terus Tuhan itu ngomong sama Abraham, Abraham, negeri di mana kamu hidup sebagai orang asing itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Tidak titik, koma. Tetapi keturunanmu akan diperbudak 400 tahun. Nah, saudara, kalau Anda jadi Abraham, antara seneng sama sedih loh. Ron, Surabaya tak kek nih keturunan, tapi keturunanmu akan diperbudak oleh orang 400 tahun. Wih, cek suwene Tuhan. Betul enggak? Dan Tuhan bilang keturunan keempat itu baru masuk, kalau tidak salah, di Kejadian pasal 15. Dan kenyataannya apa? Mereka itu baru keluar dari Mesir setelah keturunan keempat, tepatnya 430 tahun. Berarti Abraham kan juga mikir, loh Tuhan, aku gak nikmati, Ishak belum nikmati, betul ya? Yakub belum. Ngitungnya gimana? Keturunan keempat, Abraham tidak dihitung. Ishak, Yakub punya keturunan 12 suku. Salah satunya Yusuf yang masuk sumur, dibuang ke sumur. Yusuf ini yang bawa
keluarga daripada Yakub itu masuk ke Mesir, ditaruh di tanah Goshen. Mereka beranak pinak, jadi banyak. Nah, dari Yusuf dan saudaranya Yehuda, Lewi, lahirlah Miriam, Harun, dan Musa. Ini keempat, ini baru balik. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika hari ini engkau mengalami hidup yang engkau rasakan, Tuhan aku kurang beruntung, nasihat saya demi nama Tuhan, tidak usah terlalu disesali, tidak usah terlalu dipikiri. Mereka ini pun cuma dapat janji, tidak ikut nikmati. Sejak Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya, dia dulu itu hidup di rumah dalam bentuk batu-batuan gedung itu tadi. Abraham ini orang kaya, budaknya aja 350. Di Surabaya yang punya pegawai 100 saja sudah kaya. Ini 350. Itu Abraham. Sejak dia meninggalkan negeri nenek moyangnya, Abraham tidak pernah lagi hidup di gedung. Dari kemah pindah ke kemah. Tidak enak. Tetapi ketika engkau hidup lurus sesuai dengan kebenaran, yakin suatu hari anak cucumu pasti diberkati oleh Tuhan luar biasa. Sepanjang kakek nenek moyangnya ini, yaitu Anda dan saya ini, hidupnya lurus, suatu hari anaknya pasti, cucu cicitnya ada yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, kita lihat relanya dia berkorban di mana. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ayat ini sangat terkenal sekali buat orang Kristen. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18, demikian bunyi firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18 ini penting. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Bayangkan, untuk kita yang berdosa, Dia itu rela berkorban. Karena apa? Karena Tuhan demikian mengasihi umat ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Sama seperti zaman sekarang, papa mama itu pasti sayang kepada anak-anaknya. Tetapi hati-hati, pergeseran hidup zaman sekarang itu sungguh seringkali nyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya dikagetkan, ada begitu banyak orang-orang tertentu yang menikah dengan punya cita-cita, aku gak kepengen duwe anak. Nah, hati-hati ya, ini dunia ini sudah mulai hampir selesai ya, hampir kiamat ini ya, sudah sangat tua. Dulunya orang begitu suka, wah aku kalau tidak punya anak, bingung saudara, bayi tabung dan lain sebagainya, berupaya. Sekarang banyak orang yang tidak punya anak itu ternyata apa? Termasuk dalam salah satu cita-cita mereka supaya mereka berdua bisa happy. Gara-gara apa? Gara-gara mereka juga melihat anak yang dikasih, diberi warisan, ternyata pada saat tuanya anak ini juga belum tentu mengasihi papa mamahnya. Sehingga sekarang papa mama ini mulai pasang kuda-kuda. Mumpung kamu belum lahir, lebih baik ora usah lahir sisan, kan begitu ya.
tak buat happy sendiri duitnya, tak entek nih sendiri mau apa, kan gitu. Nah saudara, hati-hati. Yesus yang adalah Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya, Dia adalah Allah dan Tuhan yang rela berkorban menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib, agar supaya kita yang harusnya mati dihidupkan kembali oleh karena kita percaya kepada Dia, dan kita yang percaya kepada Dia tidak akan dihukum. Sehingga di atas kayu salib Dia laporan kepada Bapaknya, Tuhan sudah selesai. Saudara, jika engkau adalah anak Tuhan yang ingin melayani seperti Kristus, Anda juga harus tuntaskan semua tugas dan tanggung jawab di dunia ini, sehingga ketika hari menjelang ajal kita masing-masing itu bukan menjadi satu hari yang menakutkan. Saya itu malah sering kali berpikir, Tuhan, besok kalau aku mau panggil sensasinya koyo opo ya? Wah, dibawa sama Tuhan, roh kita dibawa, itu sensasinya kayak apa? Terus kemudian ngelihat surga yang tempatnya sudah ada, tetapi tetap dijadikan oleh Tuhan sebagai tempat yang dirahasiakan. Jadikan misteri. Kita tidak pernah tahu surga seperti apa. Jangan percaya dengan orang yang ngomong dibawa ke surga, dibawa ke neraka, itu bohong. Sebab Yesus Kristus Tuhan sendiri pernah berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, perbincangannya Dia dengan Nikodemus. Dia bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, huruf besar, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Surganya sudah ada, penghuninya sudah ada, neraka sudah ada, penghuninya sudah ada. Keadaannya seperti apa? Kita tidak pernah dikasih tahu. Kapan dikasih tahu? Mati odise. Nah, itu tadi. Saudara, pulang renungkan firman Tuhan ini. Jika engkau ingin melayani seperti Kristus, kurang lebihnya beberapa ciri-ciri yang ada di dalam hati dan pikiran dan perasaan Yesus Kristus Tuhan harus kita adopsi, harus kita contoh, agar supaya walaupun kita tidak bisa sesempurna Dia, minimal kita menjadi KW1 yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Kristus memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu.
Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.